Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amar Faizi, NIM saya 1911301. Dan ini beberapa anggota saya, Dailham Mutakin, Dwi Nur Firmanto, Muhammad Khalil Reuben, Pandi Muhammad Fajar, Jarvi KOP, dan Anggun Desya Mardani. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi kami yang bernama Green Tea Bot Message Spam Detector. Oke, jadi latar belakangnya itu kita banyak sekali menemukan spam-spam di grup Telegram. Jadi grup Telegram itu banyak didatangi oleh orang-orang dan orang-orang itu posting sembarangan ya tentang spam, tentang investasi, penipuan dan lain sebagainya. Nah, di sini kita membuat aplikasi untuk melakukan data mining ya. Kita mengkoleksi semua data-data yang ada di Telegram lalu kita koleksi menjadi sebuah kumpulan data ya. Yang pertama ini kita ada pesan. Jadi kita membuat bot Telegram, kita buat akun Telegram, terus kita joinkan ke grup-grup publik dan melakukan scraping pesan-pesan tersebut ya. Kita scrap sebanyak-banyaknya. Dan sekarang saat ini kita sudah memiliki sekitar di sini 2.400.000 ya. 2.400.000 ribuan pesan dan ini terus bertambah setiap harinya ya. Ya ini jadi kita punya server di sini. Di sini ada server yang sudah kita buat scrapernya di sini ya di TG Vista ini. Nah, di sini dia melakukan scraping terus menerus ya selama 24 jam nonstop scraping terus menerus. Terus di sini akan nambah jumlahnya ini. Setiap ada pesan masuk akan selalu nambah. Nah, kemudian kita juga melakukan penyimpanan nama-nama grup. Di sini kita simpan nama-nama grupnya ya. Contoh ini ada username, link, name dan sebagainya. Itu kita melakukan tracking historinya. Jadi ketika sebuah grup itu berubah nama, itu akan tertracking historinya. Ini dulunya itu grup apa? Pernah menjadi grup apa? Misal grup A berubah nama menjadi grup B. Nah, itu di Telegram kita nggak tahu kalau itu grupnya sebelumnya adalah grup A. Itu belum nggak tahu kecuali kita melakukan pengamatan sendiri sejak grup A-nya itu masih bernama A. Nah, kalau di sini kita melakukan tracking history. Setiap ada perubahan kita simpan dulu di sini. Nah, jadi ketika grupnya berubah nama itu akan ketahuan di sini. Terus ada user. Nah, kita simpan semua usernya. Ya, setiap user pasti memiliki pesan ya. Jadi setiap pesan yang masuk itu kita juga melakukan tracking user. Siapa yang mengirim pesannya. Terus kita simpan username, first name, last name, user ID-nya. Dan kalau misalnya kita sudah punya data usernya sebelumnya, terus dia berganti nama itu akan tertracking historinya juga. Jadi ketika user ganti nama itu kita semua punya historinya di sini. Nah, di sini jadi satu user punya banyak history nantinya. Nah, di sini kita sudah mengumpulkan sampai 78.000 user ya. Nah, ini seiring bertambahnya user yang masuk, pesan-pesan yang masuk itu juga akan menambah jumlahnya. Nah, kemudian kita melakukan klasifikasi ini dari pesan tadi. Ini kan ada jutaan pesan ya. Nah, ini kita perlu melakukan klasifikasi manual terlebih dahulu. Mana yang spam dan mana yang tidak spam. Itu kita masukkan ke tag class di sini. Nah, di sini ini klasifikasinya manual ini. Pakai kesadaran manusia ya. Kita cek dulu apakah ini spam ataukah tidak spam. Nah, contoh di sini misal nah ini kan ada pesan ya. Welcome to real money. Nah, seperti ini contoh pesan penipuan kan. Nah, terus kita mark sebagai spam di sini. Nah, setelah itu kita koleksi sebanyak-banyaknya dan ini akan kita jadikan sebagai data training yang untuk spam detektornya. Nah, untuk dashboardnya sendiri itu kita membuat ya web interface di sini. Ya kita masukkan. Nah, ini sebenarnya kalau belum bisa register dulu di sini. Terus di sini email masukkan passwordnya, login. Nah, di sini si user tuh bisa melakukan pengecekan chat lognya. Yang di sini tadi chat log yang get message tadi. Di sini ada chat log ya. Jadi ini setiap grup ini ada sendiri-sendiri chat lognya. Nah,
Nah, di sini untuk gambarnya ini masih data dummy ya gambarnya. Gambarnya itu sebenarnya harusnya adalah gambar dari foto grupnya, tapi kita belum membuat bagian itu untuk saat ini. Jadi ini gambarnya masih gambar dummy saja, hanya untuk mengisi saja. Nah, kita klik di sini nanti kita cek ini ada histori pesannya. Ini pesannya sama dengan yang di Telegram. Nah, kalaupun pesan yang di Telegram itu sudah dihapus, kan pesan di Telegram bisa dihapus ya. Kalau dihapus sudah semua orang nggak akan melihat lagi di Telegram. Nah, itu kita masih punya datanya di sini nanti kalau pesan sudah dihapus tuh masih ada datanya. Jadi datanya ini bisa dibilang permanen di database kita asalkan tidak kita hapus. Jadi di sini bisa melakukan pengecekan. Kemudian nanti statistik di sini nanti sebenarnya kita di number of message ini kita akan menampilkan pesan per hari. Misal dalam sebuah grup pesan per hari itu berapa berapa berapa. Terus ini ada user start. Ini user start juga masih dummy datanya ya, belum jadi, ini lagi masih proses. Cuma kita yang sudah jalan ini ya, number of message today ini. Nah, misalnya ini di grup Laravel Indonesia hari ini sudah ada 22 pesan. Terus di Linux kernel Sostri ada 10% dan seterusnya. Ini yang sudah bekerja ini bagian statistiknya. Nah, nanti di sini kita juga akan buat grafiknya ya, cuma belum selesai yang ini. Seperti itu terus ya itu terus sekarang ke klasifikasinya kita menggunakan algoritma yang namanya SVM ya. Nah, di sini jadi kita menggunakan bahasa pemrograman Python untuk SVM-nya untuk klasifikasinya. Jadi dari data yang kita klasifikasikan secara manual tadi, itu kita ubah ke dalam bentuk CSV formatnya seperti ini ya. Seperti ini format CSV. Kemudian di Python kita lakukan read CSV ini menggunakan import Panda ini ya, PD. Nah, dari Panda itu kita membaca data CSV-nya terus dikonvert ke objek Python-nya dulu, terus di sini kita ambil ini yang V1 itu sebagai tipenya spam atau tidak spamnya, yang V2 itu adalah tag-nya. Terus kita ambil ini test size 0,2. Berarti test size ukuran data tes itu 20%, yang sisanya itu sebagai data training, yang 80% data training. Terus kita jalankan ini ya menggunakan library yang sudah tersedia dari sklearn. Itu kita nanti mendapatkan akurasi dari 20% tadi menggunakan data training 80%, itu akurasinya berapa yang 20% itu. Kita cek di sini ya, jalankan Python 3 main.py seperti ini. Nah, ini proses ya, agak ada prosesnya. Nah, di sini akurasinya adalah 0,94 sekian sekian sekian. Berarti kita akurasinya sekitar 94% seperti itu. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.